Oke guys, kembali lagi di channel CodeGuide. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah membuat REST API menggunakan Laravel, yaitu untuk login. Jadi di sini kita akan membuat untuk void-nya yang menggunakan React.js dan Tailwind CSS. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita perlu menginstal React. Kita di sini menginstal React menggunakan void. Oke, saya akan mengikuti aja di sini. Oke aja. Untuk nama projectnya misalnya authentic authenticated. Oke, ini kita react kemudian TypeScript. Oke, kemudian kita npm install. Oh, kita masukkan dulu ya ke npm install. Oke, kita tunggu dulu proses instalasinya sampai selesai. Untuk proses instalasinya tergantung internet teman-teman ya, untuk kecepatan downloadnya. Oke, setelah itu kita coba jalankan dulu projectnya. Oke, untuk projectnya jalan ya guys, jalan. Oke, kemudian yang perlu kita install itu kita matikan dulu. Kita masuk ke Visual Studio Code dulu. Oke, di sini saya terbuka. Lalu yang perlu kita lakukan yaitu kita menggunakan Tailwind. Jadi kita perlu menginstal Tailwind CSS-nya. Di sini kita menggunakan frameworknya. Di sini kita menggunakan Fight. Kita copy aja sesuai dengan instruksinya. Ini kan sudah tadi. Kita install. Jangan lupa yang ini juga kita copy, kita install lagi. Oke, kita install. Kemudian kita perlu mengcopy bagian ini. Sudah kita buka Visual Studio Code kita di sini. Ini kita perlu buka. Kita buka dulu bentar. Oke, kita buka di tailwind config.js nya, kemudian di bagian kontennya kita pastikan aja dulu. Oke, setelah itu kita balik lagi. Di sini kita perlu mengopikan 3 elemen ini untuk di bagian index CSS nya. Oke, kita buka di sini slc index CSS. Ya, kita paste. Kemudian yang mau tidak perlu seperti app.css ini, aset dengan app.css nya kita hapus saja, soalnya kita kan tidak. Terus kemudian kita buka di main tsx nya, di index perlu di index juga di app.css nya, logonya jangan lupa dihapus ya stepnya. Kemudian kita buat satu elemen untuk buat teksturnya. Text UXL Bold gitu. Hey, oke, kita akan jalankan lagi di sini npm run dev. Kita jalankan. Oke. Nah, oke jalan ya. Untuk Tailwind CSS nya berhasil kita install. Kemudian kita perlu menginstal dua package lagi, yaitu Axios dan Recruiter DOM. Oke, di sini npm Recruiter DOM kita install dulu. Untuk aksesnya nanti aja, untuk kita untuk aksesnya itu untuk kita menghubungkan antara backendnya dan frontendnya. Jadi di sini Recruiter DOM itu untuk mengubah URL-nya. Jadi kita punya routingnya.
Oke, kita dulu. Ini kita install. Ambil sudah selesai, kemudian kita konfigurasi dulu di sini ini ya. Instalasinya di sini kita buka di bagian tamengnya. Oke, kita bungkus app-nya dengan browser root. Oke, kemudian setelah itu kita konfigurasi di bagian FTX-nya. Jadi di sini FTX-nya jangan langsung menempelkan elemen. Jadi kita ini ya. Import root, kita masukkan root, kemudian root, from program. Di sini kita hapus misalnya di sini roots, kita bungkus di dalamnya kita perlu masukkan roots. Jadi di dalam root ini kita tentukan path dan elemennya. Untuk di bagian path ini untuk URL-nya, misalnya di sini login. Nah, dan untuk di bagian elemennya itu untuk elemen yang akan kita panggil di sini ya, contohnya elemen yang kita panggil yaitu login. Jadi kita buat dulu out, kemudian di dalamnya kita buat seluruh komponen misalnya login.tsx. Oke, di sini saya menggunakan extension, jadi saya tinggal membentuk LAFC, kemudian di import nama extensionnya React snippet ya. Silahkan teman-teman bisa aja di sini ini. Oke, login, oke. Expand bot online. Oke, di sini nah, kita pegang aja deh elemennya semua login. Maka dia saat kita ini kita jangan lupa ya untuk servernya kita hidupkan dulu. Ini kosong saat kita mengakses login, maka dia akan menampilkan halaman login. Oke, saatnya kita config, kita apa namanya, kita coding membuat halaman loginnya. Oke, di sini kita langsung menggunakan ectodynamic design aja, jadi kita ubah menjadi tidak kecil-kecil sih, jadi supaya bisa dipakai untuk di bagian register juga. Ini kan sama kan, hanya beda form ya. Jadi kita butuh sebuah elemen di sini banyak out index lah teman-teman sih. Oke, nanti di dalam outnya kita akan membuat tampilannya kayak card itu. Nah, nanti di dalam cardnya baru kita formnya kita, jadi outnya tinggal kita panggil di misalnya di sini. Ini saja kita panggil out. Nah, tinggal kita kasih misalnya formnya ini dan itu. Oke. Oke, kita buat dulu untuk di bagian outnya. Oke. Oke, baik. Nah, kita lanjut di sini kita butuh masukkan salam digit dengan paddingnya ya, paddingnya itu antara padding top dan bawahnya 3, kemudian di dalamnya kita butuhkan sebuah flex, backgroundnya kita kasih white, kemudian rambutnya kita kasih large,
shadow-nya kita kasih out juga, kemudian overflow-nya kita kasih hidden, lalu mx-nya auto, w-nya sm, dan saat posisi large max-nya w-nya jadi 4xl. Kemudian di dalamnya kita kasih sebuah div yang dimana di kelasnya kita kasih hidden large-nya block, lalu saat large ini akan tampil jadi W1/2 begini akan short, jadi gambarnya saat posisi kecil maka dia akan sembunyi, tapi saat posisi large dia akan muncul gambarnya di samping sebuah form datanya. Oke, di sini kita menggunakan style dan background image. Kita ambil dari Unsplash aja di sini. Di sini saya sudah menyiapkan untuk gambarnya. Silahkan teman-teman ikutin aja di sini. Nah, saya akan mengambil gambar ini. Oke, di sini URL. Oke, kalau di sini dia akan tampil. Oke, setelah itu kita akan buat dulu untuk bagian cardnya. Oke, ini untuk di bagian cardnya pada saat itu kita kasih full. Nah, kemudian PD-nya 8, tapi saat large dia maka akan terbagi dibagi 1/2, jadi dia akan terbagi antara background image ini. Jadi kita contohnya aja dari sini ya. Ini kan mau dipanggil ya, dari sini. Nah, maka seperti ini kan, tapi pada saat misalnya dikecilkan dia akan apa namanya, satu elemen aja full, tapi saat posisinya large maka dia akan menampilkan gambarnya juga. Oke, kita lanjut. Sini codingnya di sini, misalnya di sini H2 dengan class name kita kasih text blue XL, lalu fontnya semi bold, textnya gray 700, lalu textnya sebentar. Oke, kita bisa nanya code light, lalu P dengan misalnya welcome back. Jika yang dipakai kasih class name misalnya text XL, font same, font semi bold, text G600 juga, dan text center. Oke, lalu kita perlu A dengan class name misalnya flex item center, justify center, margin top 4, dikasih text white, roundednya
large, dia udah MD, lalu saat kita hover begini jadi gerai 100, yang dimana di dalamnya kan kita tampilkan sebuah SPG dengan logo Google yang bisa teman cari aja nanti di sana, di sini, di sana SPG. Nah, teman copy aja, tapi nanti untuk nanti SPG saya teman copy aja di GitHub saya ya. Oke, di dalamnya kita perlu kasih tip yang PX 4 dan padding PX nya padding kiri kanannya 4, dan lalu di sini padding atasnya bawah 3. Oke, ini 1 16 pad. Oke, kita pastikan ada SPG nya, maka dia akan tampil juga seperti ini. Oke, kemudian karena ini apa namanya, ini kan kayak template-nya bisa dipanggil di login dan register, jadi kita butuh props. Jadi di dalam satu kita kasih dulu px nya 4, p nya 3, 6, text nya center, teks gerai 600, font word. Misalnya kan ini kan sync in with Google. Nah, tapi ini kan misalnya di login. Biar kita tidak mengulangnya, jadi kita kasih prop saja di sini. Jadi saat nanti di sini ya, misalnya titelnya diambil dari sebuah, di sini kita buat sebuah prop cons, misalnya title dulu dari propsnya dapat di mana, dari parameter di sini. Nah, jadi saat kita mengganti login, bisa aja di sini title misalnya sync in. Nah, maka dia dapat. Tapi misalnya saya di register, ternyata saja saya di sini register. Nah, ini lebih fleksibel penggunaannya. Oke, kemudian lanjut. Kita buat bagian di bawahnya. Sini kita butuh sebuah div yang dimana kita kasih margin terkecil 4, kita kasih flex, itemnya center, justify-nya between, yang dimana di dalamnya kita kasih sebuah span dengan class name misalnya border, kemudian w nya 1/5, watts nya w 1/4. Nah, ini kita copy dua referensi di aturannya, kita kasih sebuah href dengan class name sama text 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 center, teks sekitar 500, kita kasih uppercase. Oh, nah ini kita lanjut aja ya, misalnya ini subtitle with email, sama juga di sini email fleksibel itu di sini subtitle oh Mister with email gitu. Oke, lanjut.
kita buat lagi di sini sama sih dengan di bawah. Ini kita copy aja, kita buat dua. Ini sama dengan title or, jadi misalnya or sign in. Oke, nanti di dalamnya kita kasih children, Pak, children. Oke, untuk apa sih children? Jadi kita bisa masukkan login misalnya dalam sini apa-apa deh. Contohnya ini kita masukkan maka saat kita jalankan ya akan nampil di bawah ini. Nah, jadi kenapa sih kita pecahkan? Jadi saat kita untuk menggunakan register juga register saat kita panggil di sini kita sama aja. Saat ini kita sama aja untuk memanggilnya. Sing up seperti itu misalnya there is a login. Nah, saat kita buat routingnya lagi di sini, kita, nah dia akan sama, maka ini akan mengikut codingannya teman-teman. Jadi kita mau ngambil satu komponennya yang lebih efisien dalam penggunaan itu adalah konsep dalam penggunaan apa namanya penggunaan autonomic design. Oke, lanjut kita coding dulu untuk di bagian loadingnya kita dengar dulu speak API kita sebelumnya. Di bagian login kita akan membutuhkan itu use email dengan password. Oke, maka kita buat dulu dalam sini sebuah form dengan list dulu margin topnya 4, define center, flex, backgroundnya oh ini yang ini untuk apa, ini untuk validation nanti ini mixnya untuk validation ya. Valid dulu kau buat komponennya mp4. Oke, mt4 margin topnya 4, lalu ditanya kita kasih label blok, teksnya gray 700, teksnya SM, fontnya kita kasih bold, dan margin bottomnya juga misalnya email. Kemudian kita kasih input deh,
kasih biginnya gray, terus teksnya ke 700, saat fokus outline-nya non fokus, shadow-nya shadow outline outline kayaknya kita kasih 300 dan rounded dan P nya 2 X nya 4, lalu kita kasih span nya block, W nya kita kasih full dan appearance nya non. Oke, lihat in. Nah, oke, aman. Kalau tinggal copy aja tempatnya, copy password, setelah itu tinggal kita buat untuk bagian buttonnya. Ini untuk bagian buttonnya kita kasih margin topnya 8, button bagiannya grade 700, text white, fontnya bold, P nya 2, text nya 4, W nya full, lalu rounded, hovernya BG Gray 600, kita kasih tulisan login, kita cek di sini. Oke, untuk di bagian login aman, kemudian di bagian register lagi guys. Oke, di register kita butuh username, email, dan password. Oke, kita copy aja untuk formnya biar cepat. Videonya udah lama, udah sekitar 28 menit. Semoga teman-teman masih nonton ya. Copy, kita masuk ke register. Tinggal kita tambah satu aja di sini. Username, text, register. Oke, aman. Nah, kita lanjut. Di sini kita langsung aja kita buat untuk konfigurasi apa namanya untuk registernya. Oke, sebelum itu kita perlu menginstal Axios dulu ya. npm install Axios. Oke, kita tekan dulu server kita. Oke, kemudian kita buat dulu. Oke, kemudian kita buat dulu apa namanya state kita di sini fonts. Yang benar untuk username, set username, use state, kemudian email,
lanjut ke email, lalu password, dan kita butuh validation. Set validation. Oke, validationnya kita butuh array ya. Kemudian kita buat dulu navigate sebuah konstan. Mana di sini kita menggunakan use navigate. Use navigate-nya sebenarnya di info dari Oke, lalu kita buat dulu use effect, kita cek di registernya lupa. Oke, kita jika di local storage get itemnya masih ada token, sudah ada token, maka kita navigate ke halaman home. Pas saat misalnya di sini udah ada di application, maka dia akan tidak bisa masuk ke halaman loginnya. Jika sudah login ya, oke. Kita lanjut. Jangan lupa di bagian sini kita masukkan di input on chain. Saat berubah, kita coba parameter asynchronous function. Ini kita set username di sini, ini mana kita menggunakan apa namanya, isinya itu titik target titik value. Ini dapat di mana dari apps ini. Langsung aja kita copy lagi untuk email, set email, dan untuk password sama password. Oke, lanjut. Kita buat register synchronous dengan konversi props. Kita kasih dulu if prevent default. Jadi semua dari formnya akan tercek ke default. Oke, setelah itu kita lanjut, kita buat cons from data new from data. Di sini kita akan menggunakan manual ya. Sebenarnya kan ada 10 stack query untuk mudah, tapi di sini kita menggunakan yang manual aja, ini kan untuk pembuatan. Form data kita append username, kita set dari username atas ini yang sudah kita set dari input kita saat kita on change. Kita pakai lagi 3 di sini email, password. Oke, setelah itu tinggal kita await, kita tunggu Axios post. Kita buka dokumentasi aja ya. Wow, ya, benar-benar. Axios post di sini http kita jadikan dulu ya sampel
apa namanya, kita buka REST API kita. Di sini kita menggunakan Laravel 1 artisan serve. Coba kita akses localhost 8000. Oke, Laravelnya nyala. Kita http /API/register. Kita cek di sini untuk API-nya itu dia masuk ke dalam /register. Kita cek API artisan utilities ya, itu di API register. Oke, di sini kita masukkan form datanya. Oke, kemudian ini post kita den. Misalnya saat berhasil, jangan lupa kita kasih respons. Kita respons. Dan navigate ke halaman home. Login aja lah ya. Login. Kita tidak fungsi sebenarnya. Sios. Bisa Axios sih. Oh, hanya kecil yes. Axios. Dan catch. Ini kita set validation jadi error. Kita coba nyanyi apakah error guys. Console. Kita cek dulu ini errornya response.data. Oke, di sini saat ini kita on submit, masukkan register. Apa ya dia? It's not defined.
Waduh, guys, sabar guys, kita coba cek dulu, kita coba google dulu ya. Kita coba googling, ini kayaknya ada salah penulisannya deh. Kita cek Stack Overflow dulu. Sius. Cek dulu. Sius kecil cek. Oh ini salah penulisannya guys. Di aksesnya agak kecil. Beda jalan. Kalau jalan yes. Oh. Kayaknya salah install Axios sih. Benar. Tuh apa ya? Ya udah deh kita buat file ini aja guys. API di sini kita buat index.tsx. Oke, di sini kita langsung aja export fonts API ini mana kita lakukan Axios. Ada. Mesh RA ini kita coba import Axios from Axios URL-nya di sini, jadi kita copy sampai API paste udah. Kemudian di sini tidak juga ini tinggal kita panggil API-nya info. Nah, API dapat dari di sini. Sama aja sih kalau kita pecahin aja guys. Yang nggak tahu sih kenapa biasanya bisa. Nah, kita coba. Oh ini sudah kita handle. Kemudian di sini kita Pocket error.
Type of get saat nanti misalnya dia akan terjadi error validationnya tinggal kita tampilkan aja di sini validation yang di bawah inputnya. Di sini kita kasih validation username ini kan sudah diisi ya, saatnya misalnya error maka akan masukkan datanya. Username dan nah kita kasih span kasih name text sm formnya jadi mono textnya ini red 600 validation user name ke email. Oke, kita copy semua untuk yang lainnya lihat aja sini ya, dan di sini untuk password. Yes, first kita klik kosong maka validation akan nempel, tapi saat kita klik siswanya area saya tes at email.com maka loginnya berhasil. Oke, registernya berhasil. Oke, untuk register selesai, kemudian tinggal untuk di bagian login lagi. Yes. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian loginnya sama aja, jadi kita cepetin aja ya. Di sini kita copy aja, di sini kita butuh login kan username sama ini tiga ini kita pilih, kita copy di sini sampai ke email. Jangan lupa ini di import tuh kayak aja sih. Copy email, password, validation, navigate-nya yang lupa kita export juga. Oke, lalu di sini yang lupa kita masukkan on-chain set email ini titik target value cuy, sama target value dan di sini password. Oke, lalu di sini udah kita cek, kemudian di sini sama aja kita launch login yang dimana jadinya sama kita function asynchronous ini titik free from default form kita sama dengan new form data lalu form data new form data lupa ya sempat
data, offline, email, kemudian password. Kita await API slash post slash login. Kita masukkan datanya. Oke, saat then respons aja berhasil, kita local storage set item tokennya kita isi dengan response data token. Ya, lalu kita navigate ke halaman home. Lalu saat error set validationnya jadi response data. Oke, jadi di sini on submit login. Oke, login. Oke, lalu di sini kita buat untuk validationnya. Empat. Testify center wax begini graduate nomor terus mau large ya dulu MD indra kita kan sama aja sih dapat aja di sini. Tapi ini bukan ini. Oh. Oke, setelah itu kita coba jalanin. Login. Oh, validation makanya nggak jalan. Oke. Wah, lupa. Udah kita ngecek password synchronous. Coba kalau jadinya lagi. is@gmail.com. Kenapa? 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 Yes.
Kenapa? 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 Set email, set password. Email password free from default. Login new phone data. Then slash tahu manis. Misalnya 422 menarik. Contohnya kita bisa sudah share di sini kita sambil kerjaannya di sini. Oke, untuk itu saya akan CL-nya nanti saya kasih tahu. Oke, saya post karena durasi sudah panjang. Oke guys, ternyata ini kenapa errornya saat diklik tidak tampil. Ternyata ini pada ada teksnya merah. Saya kurang teliti guys. Oke, di sini kita kasih teksnya white, lalu di sini kita kasih pilihnya email. Oke, jangankan nah invalid credential. Oke, kita coba lagi stop dulu. Di sini misalnya tes 2 email.com tapi lalu kita masuk kompasnya jadi kita simpan. Oke, kita coba salah tapi saat kita masuk ke password yang benar, oke, maka dia langsung apa namanya ke halaman home navigate. Lalu kita buka application, key-nya tokennya sudah ada, kita hapus. Halaman home-nya belum ada kan, makanya kita akan membuat halaman home lagi untuk yang terakhir, step terakhir. Oke, lanjut ke halaman home. Untuk halaman home cukup simple guys, tidak gitu simple sih. Oke, halaman home kita buat F2SX. Ke halaman home, oke, kita coba login. Sudah benar halaman home. Oke, kita lanjut untuk codingnya. Di sini kita kan ada membuat untuk apa namanya tesnya untuk mengambil usernya, maka di sini sama seperti sebelumnya kita butuh yang cepat aja ya. Kalau kita buat apanya step dulu, username, set username, kasih use state. Ini auto infonya ngebug lagi. Copy use state, kemudian kita butuh is warning yang agak kayak
Visualnya kayak apa animasinya. Kemudian kita butuh points token. Kita ambil dari lokal storage get item token. Kemudian lahir points navigate terus navigate kita copy lagi, kita copy lagi. Oke, kita cek dulu use effect. Launch get user sama dengan posting accounts. Kita kan saat itu tuh kita butuh token ya, masukkan tokennya. Jadi di sini kita config headers headers out hanya bisa ya out here authorization ambil token. Kita add API target aja. Terus ini mana kita bisa config. Lalu saat itu berhasil, responnya kita set username-nya kita masukkan ke dalam business data username. Lalu ini kita jadikan false. Ini jangan lupa ini kita kasih tuh katanya. Oke. Nah, set is namanya jadi false. Ini kita if jika token tidak ada, kita langsung kita navigate ke halaman login. Jika ada, langsung kita get user. Oke, udah. Ya, kita buat halaman lagi, yes. Kita kasih ini 6 margin untuk ini 10. Kemudian dannya kita kasih sebuah saya memilihnya white large large with the untuk next ini stem x4 XL. Kemudian damage kalau cekas lagi W-nya jadi full, pendingnya jadi 8. Nah, di sini kita buat loadingnya, jadi kita buat komponen baru aja di sini. Server shift
Oke, kita kasih class name x space x nya 2 dan circles justify-nya center. Kemudian ini kita masuk lagi y-nya 3, hanya 200, kemudian roundednya kita kasih komponen aja, lalu tinggal kita buat sebuah kondisi yang dimana saat is loadingnya menilai true, maka kalau tampilkan is loadingnya menilai true, kita tampilkan ini. Kalau tapi jika dia sudah pas, langsung kita tampilkan data kita. Misalnya kita kasih h2 terus name x xl font semi bold text y-nya 700, text center and home back username. Oke, kita coba cek. Nah, dia akan menunggu sampai datanya ini kayaknya ada yang salah. API import. Nah, oke, saya loading. Oke, ini dia menunggu ke siapa yang ada animasinya ya guys ya. Coba berikutnya. Kita kasih fast ini. Nah, maka dia akan linear. Oke, kita lanjut, kita buat untuk logout lagi guys. Kita butuh di sini metode const logout. Dah sama aja di sini, nggak copy aja. Post logout navigate kita login local storage name of item. Kita buat lagi sini 8. Nah, kita copy aja fotonya dari yang login untuk buat lagi copy, kemudian klik, kita masuk ke logout. Oke, maka saat kita bukan info, maka dia akan langsung nggak bisa. Oke, jadi untuk fiturnya kita sudah berhasil. Fiturnya oke, mungkin video tutorialnya sampai di sini saja. Cukup lama ya, 1 jam lebih. Semoga teman-teman menonton sampai akhir. Lalu jika ada error silahkan tanyakan di komen di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton.